Selamat sore Ibu Fitriana, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, alhamdulillah baik Bu. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu Fitriana, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, apa Ibu sudah siap? Alhamdulillah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Khairul. Oh, baik, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Fitriana yang mengenai praktek coaching ini, yang dimana akan Ibu laksanakan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Fitriana saat ini? Untuk praktek coaching kemarin yang pernah saya lakukan, saya nervous ya, deg-degan karena baru-baru pertama nih Bu ya, belum terbiasa mungkin. Jadi dengan teknik tirta yang karena memang harus sesuai dengan itu. Baik, jadi karena belum terbiasa ya Bu ya, yang alasannya ya. Iya, Semoga untuk kali ini bisa berjalan lancar ya Ibu ya. iya. Nah, baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Fitriana masih kurang yakin di bagian yang mana? Kalau saya lebih di bagian present ya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach Bu ya. Ya. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik. Baik Bu Fitriana, jadi Ibu Fitriana merasa di bagian present ini yang perlu dikembangkan, benar demikian Ibu? Iya Bu. Terakhir ini, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Pastinya saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Ibu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu melakukan coaching. Dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang akan Ibu Fitriana laksanakan. Apakah sudah sesuai dengan kita, dan tentunya untuk bagian present apakah nanti akan biasa atau justru meningkat dengan baik. Silakan Ibu untuk melanjutkan kegiatan ini. Baik Bu, terima kasih, semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya. Silakan Ibu. Selamat pagi Pak Khairul, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Fitri, alhamdulillah kabar bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah masih kita dalam keadaan sehat semua ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Khairul yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan kali ini? Baik Bu Fitri, saya juga berterima kasih kepada Bu Fitri yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Dan begini jadi Bu ya. Saya itu kan ada sedikit permasalahan dalam proses pembelajaran di sekolah. Selain pokok, saya sebagai guru BK, saya itu diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru PKN juga Bu. Nah, kadang saya ini merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih nyaman banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang biasanya memberikan respon atau stimulus saat saya menyampaikan materi. Jadi kelas ini lebih banyak diamnya, terus bisa dikatakan kelas yang pasif gitu Bu. Baik, jadi pada proses pembelajaran yang ternyata Bapak mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakang ya Pak? Iya, boleh dikatakan seperti itu. Baik, sebelum melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, apa yang Bapak inginkan dalam obrolan kita kali ini?
Yang jelas saya ingin ada sebuah solusi yang sebenarnya Bu ya dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya juga ikut bingung ini Bu, harus ngapain di kelas gitu kan ya, berbeda jauh saya dengan latar belakang pendidikan yang saya ampu gitu. Terus guru BK ke guru PKN sangat saya bertolak belakang gitu. Memang sangat jauh berbeda ya Pak. Baik, kalau saya boleh tahu situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini, atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bapak waktu mengajar di kelas tersebut. Yang pertama, kalau untuk proses belajar mengajarnya seperti saya katakan tadi, pembelajarannya yang pasif, tidak aktif dengan siswa. Kemudian jujur kalau mau masuk kelas, saya juga ikut bingung ini Bu kan, kenapa mau ngapain ini di kelas. Yang jelas saya kan cuma berpedoman pada buku atau tinta pembelajaran yang sudah ditentukan di modul gitu kan. Terus jadi di awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga pelajar mapel ini. Jadi tanya ke murid lebih menyukai pembelajaran yang seperti apa gitu. Jadi saya menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh baik, lalu Bapak sudah menanyakan kepada murid tentang kemauan mereka saat ini pembelajaran yang seperti apa? Iya Bu, sudah Bu. Jadi beberapa hari kemarin saya juga bertanya lagi ke anak-anak dan siapa juga yang meminta mereka untuk menilai pelajaran yang akan dilakukan gitu kan. Jadi saya juga introspeksi diri apakah saya yang kurang menguasai materi dalam pembelajaran atau bagaimana ini kan. Saya juga terima dan saya berusaha memperbaiki dan menambah literasi dan juga menambahkan detail dan pembelajaran baik itu dalam pemilihan model pembelajaran atau penyampaian PPT yang saya tampilkan gitu Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang aktif atau kurang respon. Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa sudah berusaha menambahkan model pembelajaran tapi masih kurang respon dari siswa Bapak, begitu Pak? Iya. Lalu kalau boleh saya tahu dalam pembelajaran Bapak inginkan murid seperti apa? Yang jelas kalau dalam proses pembelajaran kayaknya semua guru akan memilih siswa yang lebih aktif gitu ya. Dan saya juga merasakan seperti itu, siswa yang aktif terus bisa ada komunikasi antara dua arah, ada timbal baliknya, feedbacknya, terus kemudian jadi murid itu tidak hanya sebagai objek namun lebih menjadi subjek gitu, sesuai dengan kurikulum yang kita terapkan. Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa aktif menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Ya baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya? Ya, jadi suasana pembelajaran kan lebih hidup gitu ya. Tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid yang mendengarkan, bisa jadi ada pertanyaan antara siswa dan guru saling bertanya tentang mapel pembelajaran yang saya ajarkan. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat? Mungkin menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah kegiatan untuk merubah pembelajaran dalam model pembelajaran atau penyampaian PPT yang saya tampilkan atau media yang saya pilih dalam pembelajaran. Baik, luar biasa sekali apa yang Bapak sampaikan. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas, walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Pak, karena jauh berbeda dari tugas Bapak yang sebenarnya dari guru BK. Inilah yang jadi permasalahannya, bertolak belakang dengan latar belakang pendidikan ya. Tapi insya Allah ini akan ada suatu perbaikan nanti. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak lakukan? Insya Allah nanti akan minggu depan akan kita lakukan perubahan.
setelah kegiatan presentasi silat di sekolah saya ini. Baik Bapak, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih. Apa yang Bapak bisa dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Yang jelas saya menjadi lebih long dan fresh. Saya menemukan sebuah solusi. Mungkin kalau dilihat secara ini simple tapi sangat berkesan Bu ya. Saya bisa merefleksi bagaimana diri saya juga dan siswa saya untuk membuat suatu perubahan untuk kedepannya. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak yang ya, dan saya tunggu cerita Bapak selanjutnya bagaimana hasil setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran Bapak tadi. Baik, terima kasih atas waktunya. Iya Bu, terima kasih juga Bu Fitri sudah meluangkan waktunya untuk melakukan obrolan singkat yang sangat bermanfaat. Ya, selamat pagi Pak Khairun. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Fitri, mari kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ibu Fitriana dan Bapak Khairun sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat dari alur kita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Fitri selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi yang tadi Ibu laksanakan bersama Bapak Khairul? Baik Bu, indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Fitri lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya, begitu Bu? Iya Bu. Kemudian tadi Ibu Fitriana sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman ketika kita menggali informasi dari coaching tersebut ya. Dan juga dapat memotivasi coaching kita dan melakukan rencana aksi yang telah disusun secara lebih maksimal lagi. Oke, Ibu Fitriana, terima kasih Ibu Fitriana selaku coach dan Bapak Khairul sebagai coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang ada di coaching. Baik Ibu Fitri, untuk itu saya ucapkan terima kasih dan semoga untuk kedepannya dapat lebih meningkatkan potensinya lagi. Assalamualaikum Ibu Fitriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.